entah memasuki pekan keberapa atau bulan keberapa ya, tentang eh, masalah sepele, yaitu ijazah yang dikeluarkan UGM gitu ya, tahun 85, itu yang masih memicu kontroversi hingga saat ini. Dan belum ada eh, titik terang kira-kira kapan UGM terutama itu mampu mengklirkan soal ijazah ini ya. Eh, Kemarin menyimak, tadi pagi saya menyimak channel Forum Keadilan. Di situ menampilkan Profesor Kuncoro, entah itu sebagai ketua guru besar atau mantan ketua guru besar, ketua paguyuban guru besar UGM. Alih-alih menjernihkan suasana, menurut saya apa yang disampaikan oleh Profesor Kuncoro itu uh, ya saya kira tidak bisa dikatakan menjernihkan suasana atau bahkan menambah kontroversial, iya ya. Saya juga tidak begitu paham kenapa UGM dalam hal ini sebagai institusi besar di Indonesia itu berada dalam situasi yang kalau judul yang saya jadikan thumbnail di video ini ya barangkali agak bombastis ya. UGM berada pada titik nadir. Pada beberapa obrolan saya yang lalu juga saya menyinggung perlunya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk terpanggil menjernihkan suasana. Saya ibaratkan kalau di Pandawa itu ada Puntadewa itu dengan falsafah, kemudian nilai-nilai spiritual yang sudah sangat mengendap, ini diharapkan mampu menghalau mendung yang bergelayut di atas UGM. Kembali pada pernyataan Profesor Kuncoro, ya mohon maaf Profesor, saya menilai apa yang Anda ucapkan di Forum Keadilan TV itu jauh dari kata menjernihkan suasana yang sebetulnya Profesor sendiri ingin reda apa yang sedang dialami UGM ini ya. Tapi sekali lagi menurut saya apa yang Profesor paparkan itu justru menambah keriuhan suasana yang menggelayuti Universitas Gadjah Mada. Pada obrolan saya beberapa waktu yang lalu, saya pernah berimajinasi ketika saya menjadi menjadi rektor UGM itu secara teknis itu akan sangat mudah untuk sampai pada satu kesimpulan final. Nah, sementara kenapa itu tidak terjadi ya saya tidak tahu. Kalau penjelasan Profesor Kuncoro tentang keyakinan, yaitu levelnya yang paling bater ya sebatas keyakinan, itu tidak membuktikan apa-apa, karena keyakinan yang berada di seberang itu juga berbeda. Nah, dari sini mestinya tidak ada kata lain kecuali pembuktian. Ya, pembuktian itu kan apa keberatannya kalau itu dibuktikan? Apa buruknya kalau semua itu dibuktikan? Dunia internasional saya kira juga memantau hal ini. Kenapa UGM yang pasti banyak dihuni oleh insan-insan yang sangat rasional itu
kok tidak mampu mengurai masalah sesederhana ini ya. Ya ini menurut pandangan saya bahwa itu ya masalah sederhana. As long as itu tidak bernuansa politis atau bermuatan politis, itu pasti sangat gampang. Segampang sekali lagi membuktikan misalnya apakah ijazah Profesor Kuncoro atau Profesor Doktor Ova Emilia itu untuk membuktikan itu kan sangat gampang. Nah kalau pemaparan Profesor Kuncoro mau bagaimana lagi, itu yang cerita adalah orang-orang yang terkait dengan institusi, misalnya Fakultas Kehutanan. Saya mau tidak percaya bagaimana. Loh ini justru persoalannya itu adalah ada pihak yang tidak percaya bahwa itu asli dan itu harus dibuktikan secara ilmiah. Susahnya apa gitu dibuktikan secara ilmiah, itu susahnya apa oleh satu institusi yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran akademis yang berarti adalah ilmiah. Ini mohon maaf, ini bahasa awamnya, itu pasti sangat gampang, tapi kenapa begitu rumit kan gitu ya. Kan begini, mohon maaf ini seolah-olah mengajari, kan gampang sekali. Dokter Tifa, Dokter Rismon, Dokter Roy Suryo itu ketika itu diuji secara terbuka, transparan, terbukti itu asli, ya 3 orang itu dihadapkan pada konsekuensi hukum, kan begitu. Karena 3 orang inilah yang kemudian telah dengan terbukti membuat onar kan. Tapi datanya atau faktanya atau basisnya adalah ya sudah diuji secara ilmiah. Tetapi kalau meskipun mohon maaf seorang profesor pun ketika mengatakan saya yakin, ya itu nilainya, mohon maaf ya Prof, nilainya sama dengan saya sangat tidak yakin kan gitu. Nah ya boleh-boleh saja, sangat yakin itu boleh, sangat tidak yakin itu juga tidak apa-apa. Untuk sampai pada satu kesimpulan yang sifatnya final, mengikat kedua belah pihak, itu coba apa yang bisa sampai pada kesimpulan itu. Saya kira Profesor Kuncoro itu pasti setuju bahwa itu adalah pengujian ilmiah secara terbuka gitu ya. Apakah itu peristiwa kriminal pengujian secara ilmiah, satu hal yang sedang diributkan oleh banyak orang, melibatkan, merepotkan bahkan kalangan internal UGM sendiri, bahkan seorang mantan rektor UGM sendiri juga jadi kerepotan seperti ini. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Maka tidak salah kalau kemudian masyarakat umum menilai bahwa UGM sedang berada pada titik nadir. Apa susahnya misalnya Dewan Guru Besar UGM duduk bersama dengan Profesor Dr. Sofyan Effendi, menjelaskan duduk perkara, kemudian ditemukan satu kesimpulan. Kalau masing-masing pihak hanya berpatokan pada keterangan yang artinya misalnya kan Profesor Dr. Sofyan Effendi menjelaskan bahwa itu berdasarkan keterangan beberapa rekan di UGM. Apakah itu kemudian
dengan serta-merta menjadi gugur karena pernyataan Profesor Kuncoro, kan tidak. Sama sebaliknya, ketika eh, kita anggap apa yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi itu lemah karena tidak berbasis pada data, ya sama. Datanya mana? Profesor Kuncoro mengatakan itu kan, artinya kan kalau hal seperti itu ya sama halnya dengan mohon maaf, antar profesor di UGM sendiri itu basisnya tidak kuat. Basisnya adalah basis berdasarkan opini atau keterangan eh, masing-masing pihak, gitu ya. Saya misalnya sebagai orang yang berada di pihak yang netral, sama-sama lemahnya apa yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi maupun Profesor Kuncoro, sama-sama lemahnya karena didasarkan pada apa? Pada katanya orang-orang yang sekarang barangkali masih aktif di UGM itu tidak membuktikan apa-apa, sama seperti pernyataan Profesor eh, eh, Sofyan Effendi ketika itu didasarkan pada keterangan orang-orang barangkali yang sudah mantan dari UGM, itu nilainya sama. Jadi saya tidak sepakat dengan Profesor Kuncoro bahwa kalau sekarang Anda sedang dalam posisi menjadi bagian yang belum purna di UGM, kemudian menyatakan sesuatu itu kebenarannya lebih tinggi dibanding orang-orang atau dalam hal ini Profesor Sofyan Effendi yang sudah berada di luar UGM, itu kadar kebenarannya lebih rendah dibanding keterangan Anda, itu tidak bisa. Saya anggap itu nilainya sama. Finalnya di mana? Finalnya adalah masing-masing pihak membuka data. Lah itu baru kebenaran. Ya ini mau gimana? Saya mengatakan kebenaran ilmiah ya, wong Anda itu apa namanya, berada di institusi yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah ilmiah. Maksud saya orang awam harus keberatan dengan Profesor Kuncoro. Tetapi faktanya apa yang Profesor Kuncoro paparkan itu ya kita sulit untuk menerima ucapan. Kalau misalnya Anda anjurkan jangan percaya pada Profesor Sofyan Effendi, kemudian kalau dari pihak Profesor Sofyan Effendi itu saya jangan percaya ucapan Profesor Kuncoro, yang dipegang oleh masyarakat umum apa coba? Kan dari sisi orang luar ini kan masing-masing beropini jadinya kan begitu ya. Menurut saya panggil ahli-ahli internasional yang netral begitu ya untuk hadir di UGM memberikan solusi kepada para pihak yang barangkali belum bisa jujur secara ilmiah. Mohon maaf, ini bukan mengajari, ini saya hanya berharap bahwa mendung yang bergelayut di atas UGM itu segera menyingkir. Demikian pula kepada Sri Sultan Hamengkubuwono, meskipun saya bukan rakyat Jogja, saya sangat berharap Sinuhun Hamengkubuwono ke-10 untuk bagaimanapun UGM itu tidak bisa dilepaskan dari keraton. Mudah-mudahan kalau Sri Sultan Hamengkubuwono kerso untuk menyibak
mendung yang bergelayut di atas Universitas Gadjah Mada itu tidak hanya melegakan sivitas akademika UGM Yogyakarta, demikian pula masyarakat Jogja. Saya kira secara umum rakyat Indonesia itu akan sangat bergembira dengan berlalunya mendung yang bergelayut di atas langit UGM. Salam konstitusi.